Selamat pagi anak-anak Miss kelas 8. Baik, Miss berharap siswa-siswi Miss kelas 8 masih tetap semangat, sehat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Baiklah anak-anak Miss, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk berikutnya. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mendengarkan lagu yang sepenggal ini. Bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, berapa lagi jauhnya labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir Tuhanlah labuhan yang teduh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Baiklah anak-anak Miss, sekarang marilah kita satukan diri kita dengan berdoa. Mari sama-sama kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau tak pernah lelah menghimpun kami
untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, hari ini kami akan belajar tentang gereja sebagai paguyuban. Dampingilah kami agar semakin menyadari akan kehadiran kami sebagai anggota paguyuban gereja. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak Miss, sekarang mari kita memasuki materi kita untuk selanjutnya. Sekarang coba kamu buka buku paketmu nak, ya. Kamu buka buku paketmu, kamu persiapkan handphonemu dan juga alat tulismu. Baik anak-anak Miss, kita mengulang kembali. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah menuntaskan subtema yang ketiga dari bab ke-5, yaitu kalau ada masih yang mengingat ya, yaitu dengan judul mengikuti bimbingan Roh Kudus. Baik, pada bagian materi yang lalu, minggu yang lalu, kita harus mengingat ada itu beberapa poin-poin penting yang harus kita ingat dari materi minggu yang lalu. Masih ada yang mengingat? Baik, Miss berharap masih ada beberapa yang mengingat poin-poin penting dari materi kita minggu yang lalu. Miss ulangi, poin-poin pentingnya yang pertama itu adalah menjalani kehidupan doa yang baik dan mendalam. Yang kedua, memiliki sikap kesungguhan hati dalam mencari Allah. Yang ketiga, percaya penuh kepada Tuhan bahwa Ia akan membimbing kita dalam membedakan roh. Yang keempat, senantiasa menjalin dan mencari kehendak Allah melalui firman-Nya dalam kitab suci, atau menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan yang pertama dan utama. Dan yang terakhir, yang kelima itu meminta bimbingan rohani kepada mereka yang sudah lebih lama terlibat dalam kehidupan rohani. Baik, anak-anak Miss, sekarang ya kita melanjutkan materi kita untuk berikutnya. Ya, itu tadi sekedar mengingatkan pembelajaran minggu yang lalu. Baik, sekarang kita memasuki bab yang ke-6. Ya, coba buka buku paketmu nak. Ya, sekarang kita memasuki bab yang ke-6, yaitu gereja sebagai paguyuban orang beriman. Baik, pada bab ke-6 ini ada itu 3 subtema yang harus kita tuntaskan. Ya, 3 subtema. Subtema yang pertama yaitu gereja sebagai paguyuban. Subtema yang kedua yaitu ciri gereja sebagai paguyuban. Subtema yang ketiga yaitu bentuk-bentuk pelayanan gereja sebagai paguyuban. Itulah 3 subtema yang harus kita tuntaskan. Pada pagi hari ini kita akan menuntaskan yaitu subtema yang pertama dengan judul gereja sebagai paguyuban. Ya. Baik, adapun yang akan menjadi tujuan dari materi kita ini ialah yang pertama, tujuan dari materi kita ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan unsur-unsur anggota gereja. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan peran atau tugas masing-masing anggota gereja. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan
makna dan tanggung jawab anggota gereja berdasarkan Roma 12 ayat 4 sampai 5 dan 1 Korintus 12 ayat 12 dan yang terakhir itu dari dokumen Lumen Gentium yang ke-9. Baik anak-anak Miss, sekarang mari kita dalami materi kita pada pagi hari ini. Kata gereja berasal dari kata Yunani atau kuriake yang berarti milik Tuhan. Kata yang sering digunakan dalam kitab suci adalah kata Yunani atau eklesia yang berarti pertemuan rakyat yang bersifat religius. Kata gereja sebenarnya bisa dijelaskan dengan kata umat Allah. Kata umat Allah menekankan bahwa gereja bukan semata-mata suatu organisasi, tetapi suatu perwujudan karya Allah yang konkret. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat melihat atau menjumpai banyak kelompok atau sering disebut dengan perkumpulan. Tetapi tidak semua bentuk kelompok atau perkumpulan itu bisa disebut sebagai komunio. Komunio itu maksudnya adalah persekutuan, Yang bisa dikatakan sebagai komunio atau persekutuan itu jika dalam kelompok maupun perkumpulan tersebut adanya komunikasi dan interaksi yang berlangsung terus-menerus, adanya saling memperhatikan, saling memiliki, memberi, mendukung, menasehati, mengingatkan, mengembangkan, melayani, dan berusaha agar kebersamaan tersebut terus-menerus terjaga keutuhannya demi kebahagiaan bersama. Itulah yang dikatakan sebagai komunio atau persekutuan. Nah, anak-anak Miss sekalian, model orang-orang yang berkumpul untuk membentuk komunio atau persekutuan dapat kita lihat dalam kehidupan para murid Yesus. Seperti yang dikisahkan dalam teks kitab suci, yaitu di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nanti bisa kamu buka kitab sucimu nak, atau di buku paketmu itu ada tertera, bisa kamu baca nanti nak. Baik, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 itu, di situ dikatakan bahwa persekutuan mereka terbentuk berkat pengalaman yang sama, yaitu sebagai murid-murid Yesus dan orang-orang yang percaya kepadanya setelah mendengar pewartaan tentang Yesus Kristus. Mereka selalu hidup dalam persekutuan dengan bertekun dalam pengajaran para rasul, selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa bersama. Segala kepunyaan mereka adalah milik bersama. Satu sama lain saling melayani dan berkurban, selalu hidup dengan gembira dan tulus hati. Mereka juga saling mengenal, memiliki ikatan batin, memiliki iman yang sama, yaitu percaya kepada Yesus Kristus dan menjalankan cara hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Persekutuan mereka itulah yang sering disebut gereja perdana atau gereja awal. Sebagai suatu paguyuban, gereja memiliki banyak anggota tetapi satu tubuh. Kesatuan tubuh tidak menghapus perbedaan anggota dan tugas. Oleh karena itu, bila ada satu anggota yang menderita, semua anggota ikut menderita. Atau
bila satu anggota yang dihormati, semua anggota ikut bergembira. Nah, anak-anak Miss, dalam materi ini Miss akan memaparkan kepada kalian keanggotaan gereja dan juga tugas serta perannya masing-masing. Baik, yang pertama itu keanggotaan gereja itu dan juga tugasnya ataupun perannya. Yang pertama, kaum klerus atau kaum klerus itu ya tahbisan yang terdiri dari episkopat atau uskup, ya, para uskup, para imam dan para diakon atau diakonat, ya. Tugas dari mereka ini adalah tugas utama mereka adalah pelayanan rohani dan menguduskan gereja melalui perayaan-perayaan sakramen. Itulah yang pertama. Yang kedua, kaum hidup bakti atau kaum hidup bakti ini sering kita dengar, yaitu para biarawan-biarawati, ya, suster contohnya, ya, yang terdiri dari tarekat religius dan tarekat sekular. Mereka hidup dengan penghayatan Trikaul Suci dan dalam persaudaraan yang tergabung dalam komunitas, tarekat atau kongregasi tertentu. Mereka membaktikan diri untuk mewartakan kabar gembira dalam pelayanan pendidikan, medis, rumah-rumah retret, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga adalah kaum awam, ya, kaum awam yang mengemban tugas perutusan dalam gereja dan dunia sesuai kehendak Allah, yakni mengelola tata dunia dengan nilai Kristiani. Di antara kaum awam ada yang menikah dan ada yang tidak menikah, atau tidak menikah itu disebut dengan selibat. Ya. Baiklah anak-anak Miss, tak terasa waktunya sudah selesai. Miss berharap apa yang sudah Miss jelaskan pada pagi hari ini dapat kamu pahami dan dapat kamu mengerti. Semoga dalam proses pembelajaran kita yang sekarang ini, ya, kamu semakin rajin untuk belajar ataupun kamu tidak bosan dalam pembelajaran daring seperti ini. Berharap kalian tetap semangat. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Bye-bye.